Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma fahim qalbi ilman nafi'a, fahman nabiyyina wa hijjul mursalin, wa ilhamal malaikatil muqrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi zikrillah, la ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana innal mautana bin nabi kalimatin syahadatin ala nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang dijadikan ya Allah, yang diciptakan ya Allah, sepantasnya untuk mengucapkan kalimat syukur atas limpahan karunia nikmat hidayah yang diberikannya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, kita bisa meneruskan majlis zikir, selawat, doa dan taklim di malam hari ini. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah senantiasa tercurah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam pun tak luput untuk kita aturkan, kita hadirkan, kita sampaikan kehadirat Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, juriatnya, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan syafaat kubro yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau diperuntukkannya untuk kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita ini, ada sedikit titipan salam dari istri saya. Berhubung beliau masih melaksanakan tugas mengemban amanah membawa emaknya ke rumah sakit, jadi tidak bisa hadir malam ini. Mudah-mudahan, mohon doa aja, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Dan untuk berikutnya, saya selaku narasumber pembimbing majelis taklim mengucapkan, walaupun terlambat ya, karena masih bulan Syawal, atas nama pribadi dan keluarga, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada ucapan yang menyakitkan, perbuatan dan sebagainya, ya, jadi saya minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan rahmat Allah, ampunan Allah dan ridho Allah ya tercurah pada kita semua. Itu harapan kita. Para muhibbin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam ini karena album perdana ya, insyaallah nanti minggu depan baru kita telaah lebih dalam ya, tentang kajian kitab. Malam hari ini hanya sedikit aja untuk mengulas ya, tentang muhasabah yang kita laksanakan di bulan puasa kemarin. Apa dampaknya setelah bulan puasa berlalu? Karena ibaratnya begini, kalau seorang biasa pencuri, tapi kalau udah aktivitasnya di dalam masjid, di tempat ibadah, maka sifat pencurinya itu berkurang. Mungkin tidak ada, karena apa yang istilahnya lingkungannya orang-orang taat gitu. Bulan puasa kan begitu, karena nafsu udah dikurung, udah diikat. Nah, setelah bulan puasanya berlalu, maka nafsu mulai lagi. Nah, jadi di bulan-bulan inilah kita muhasabah diri kita. Apakah kemarin di bulan puasa yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, ya,
kita dapatkan. Nah, kita lihat di bulan-bulan setelah ini. Kalau kemarin kan sewajarnya nafsu udah dikurung dalam suasana yang bulan Ramadan penuh dengan ibadah. Nah, ini di bulan Syawal ini terbuka lebar lagi, ya, pintu maksiat terbuka. Nah, jadi kita muhasabah diri, yaitu tentang berlalunya bulan Ramadan. Amalan kita kemarinnya sedikit, kita kupas sedikit. Yang pertama adalah tentang muhasabah diri, tentang mensyukuri nikmat di bulan puasa. Apakah bisa dilanjutkan untuk setelah bulan puasa? Nah, kan begitu. Karena dalam setiap tarikan napas yang paling sempit, kita pun tak bisa terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang makan minum itu jelas nampak kelihatannya. Ya, tapi dalam tarikan napas ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Meskipun memang ada napas yang keluar dan masuk. Nah, sekarang untuk meyakininya, ya tentu kita tafakur nikmat. Banyak saudara kita, rekan kita, mungkin keluarga kita yang di bulan puasa, sebelum puasa kemarin masih bersenda gurau dengan kita, masih bertegur sapa dengan kita, tapi ternyata begitu berakhir bulan puasa udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tak terduga kemarin ada sahabat saya yang di seberang itu, yang tukuk gendang itu, meninggal tiba-tiba. Anak mope, padahal masih dalam usia muda. Tangan begendang terus lungkup, langsung meninggal. Nah, kita kemarin pertama kan kita syukuri sekali ini apa? Yang kemarin kita adalah menggantungkan niat kita. Cita-cita kita minta panjangkan umur ke bulan Syawal. Dalam rangka untuk ibadah. Nah, kan yaitu melaksanakan majelis zikir, selawat, doa, dan taklim. Ya alhamdulillah, ini kita yang perlu kita syukuri yang pertama malam ini. Inilah dia karunia nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Yang harus kita sadari betul bahwa kita ini tidak terlepas. Bukan karena doa kita kemarin. Jadi kalau masih kita merasakan wah doa aku hebat, kita ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Doa itu hanya mewujudkan kita lah sebagai hamba yang serba kekurangan. Tapi jalan hidup ini tetap dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seandainya kemarin kalau udah sampai waktunya, ya seperti mereka itu juga lah. Nah, cuma bedanya tadi itulah. Kita masih sempat menggantungkan cita-cita, menggantungkan niat yang baik. Nah, seandainya kita disambut oleh malaikat kemarin di bulan puasa, maka kematian kita dalam keadaan mati yang syahid. Karena mati dalam menuntut ilmu. Nah, ini alhamdulillah. Ini yang kita syukuri betul nih. Ya. Dengan adanya malam hari ini kita dipanjangkan ya Allah umur kita ini. Ya, kita syukuri betul. Kita bisa untuk menyempurnakan iman kita, Islam kita, dan adab kita, ihsan kita kepada Allah SWT. Nah, ya, ini bagaimana kemarin? Yaitu syukur nikmat itu, ya, jangan hanya terhenti di waktu bulan puasa. Nah, sekarang pun harus kita sadari betul itu ketergantungan kita kepada nikmat Allah. Nah, karena nikmat Allah ini menunjukkan adanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara rahmat Allah, tidak ada kelihatan. Kalau tidak kita sadari, tidak bisa kita. Bagaimana? Karena rahmat Allah itu tidak ada, tidak nampak. Tapi dengan adanya nikmat itulah penampakan, pembuktian bahwa rahmat Allah itu memang ada. Kalau rahmat Allah itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang qadim. Kalau qadim itu istilahnya yang azali, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa nampak. Untuk menampakkan rahmat Allah, adanya nikmat Allah. Nah, sekarang kita apa? Nikmat umur.
Kelihatan tak kita nih panjang umur nih, alhamdulillah nih, dari mulai sebelum puasa kita kemarin gantungan kita kan. Nah sekarang dah tampak betul dengan nikmat umur inilah bahwa ada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ini yang untuk kita syukuri di malam hari ini. Satu, ya. Jadi hadirkan hati betul-betul. Sadarkan bahwa dengan nikmat Allah ini kan luas. Bahkan dalam Quran itu dikatakan, nikmat Tuhanmu yang mana yang nak kau dustakan lagi. Saking banyaknya nikmat Tuhan. Cuma kita inilah kurang tafakur. Jadi tafakur nikmat itu salah satu untuk menghantarkan yang namanya kehambaan kita, muhasabah kita ini, keridaan Allah SWT. Dalam sebuah hadis jelas, Allah itu sangat mencintai kepada hambanya yang ketika dalam satu suapan nikmat yang dirasakannya itu, dia bersyukur pada Allah SWT. Nah, amalan kita kemarin kan hanya 30 detik sebelum makan minum, kita muhasabah diri. Bahwa kita ini ada ketergantungan kepada nikmat Allah. Nah, ini di bulan Syawal ini kita lanjutkan lah. Kita besar. Nah, kalau dia terhenti, berarti belum bulan puasa itu dia mendapatkan yang namanya pencapaian. Yang dikatakan segala bulan puasa itu amalah ibadahnya itu untuk pencapaian ittaqullah. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi rupanya pencapaiannya itulah takwa. Nah, makanya kita kemarin kita isilah di bulan puasa itu dengan amaliyah muhasabah diri. Nah, ya, paham nih tentang nikmat. Nah, malam hari ini kita syukuri betul-betul nih bahwa kita masih dipanjangkan umur, bisa bertemu kembali kita dalam melaksanakan majelis. Nah, nanti kita gantungkan lagi kita kuatkan lagi bagaimana. Nah, untuk insyaallah di minggu depan nanti kita kaji betul apa sih yang dikatakan niat. Nah, sementara ini kita hanya sekilas insyaallah nanti minggu depan kita kaji niat yang hakikinya bagaimana sebenarnya. Yang kedua adalah tentang kita yang kemarin tuh tentang zikrul maut. Kenapa di situ dikatakan zikrul maut? Karena sebelum kita pelunasan hutang kita dengan manusia ini, maka keridhaan Allah itu tak akan diberikannya. Terutama sekali yang terdekat yaitu pada mak bapak kita. Nah, makanya dalam kemarin amalan kita ada penekanan. Sebelum kita tidur itu minimal kan Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Jadi kita dulu memberikan maaf dulu kepada orang-orang. Minta ampunkan itu kan berarti kan memohonkan ampun kepada orang itu berarti kita membukakan pintu maaf kita. Bahwa tidak ada rasa hasad, dengki, iri hati, tidak ada ya, terhadap kaum muslim muslimat. Ini doa yang berharga ini. Daripada datang ke rumahnya istilahnya lebih bagus lagi. Mohon maaf aku ye, katanya. Tapi hatinya masih ada sifat iri hati. Lebih baik di malam kita menjelang nak tidur, hati doakanlah. Kecuali ya Allah, ampunilah hamba-hambamu wal muslim muslimat. Kecuali yang dah engkau benci adalah. Ah, itu boleh. Jangan nak kita benci. Sekarang lanjutkan itu. Itu penting. Karena itu ada hutang. Kalau terhutang dengan manusia itu maaf kita belum kita berikan, maka ridha Allah tak akan diberikan. Ini tadi itu. Mohonkan ampun kedua orang tua, mohonkan ampun kaum muslim muslimat. Udah
Istilahnya dari mulai Nabi Adam sampai ke akhir zaman nanti, wal muslimin al muslimat, dah sapu bersih. Pendek dah kan? Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat sebelum tidur. Amalan kemarin itu. Itulah gunanya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Karena yang namanya surga itu ya, yang dijanji-janjikan Allah itu belum istimewa sebenarnya. Masih ada yang lebih tinggi daripada itu nikmatnya. Yaitu ridha Allah, itulah yang harus kita raih, yang harus kita capai. Bukan surga. Kalau surga itu gampang. Tapi ridha Allah ini yang berat. Nah, ridha Allah ini bukan hanya amal yang masukkan kita ke surga, bukan ridha Allah itu. Nah, makanya kita harus, pandangan kita harus tajam kepada rahmat karunia Allah. Bukan sandaran kita kepada amal yang kita berzikir ini. Wah, habis berzikir banyak pahala aku masuk surga. Bukan. Itu hanya wujud penampakan kita sebagai hamba. Yaitu untuk beramal ibadah. Tapi kan dengan pertolongan Allah. Tanpa ada nikmat Allah, maka tak akan bisa kita berbuat untuk beribadah. Nah, itulah ya. Salah satunya jalan kemarin itu adalah kita harus melepaskan hasad iri hati kita kepada semua manusia dengan memberikan maaf, yaitu dengan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahannya sebelum kita tidur. Nah, kan. Barulah kita tutup dengan ayat Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena ayat Qul huwallahu ahad walaupun pendek singkat, tapi istilah syariatnya ya, pahalanya itu menyamai sholat semalam suntuk. Nah, kadang-kadang kita tidak sempat, tidak mampu, tapi kita udah kita baca dengan Qul huwallahu ahad. Bahkan di zaman sahabat kan ada sahabat, nah, yang hanya baca Qul huwallahu ahad. Asal sembahyang tuh rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Sampai disadukan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat tuh katanya, itu juga bacaannya katanya kan. Nah, apa kata Rasulullah? Siapa tadi yang baca itu? Nah, siapa? Tentu sebenarnya satu yang tadinya. Malah apalah, itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, kan? Jadi jangan hanya terhenti di bulan puasa. Di bulan Syawal kita lanjutkan terus ya amaliyah tadi itu, yaitu muhasabah kita tentang nikmat Allah, musahabah, zikrul tadi ya, apa zikrul maut kita ya untuk tidur. Dan yang terakhir kemarin adalah muhasabah tentang amaliyah apa yang marti ya? Yang terakhir tentang sholat witir. Nah, jadi tentang pendekatan kita kepada Allah SWT. Karena sholat witir ini, sholat sunat itu ibarat induknya adalah witir. Kalau yang lain-lain itu bukan akarnya, istilahnya daun-daunnya, tapi pokoknya adalah sholat witir. Jadi kita usahakan. Jadi waktunya yang mudah itu habis isya. Dan mampu yang 3, 5, 9, 11, ambil ya satu. Karena Nabi pernah mengatakan, ngerajakan yang satu. Karena iman kita ini masih di bawah, kita ambil yang ringan aja lah. Tapi tidak menyalahi sunnah. Karena Nabi sendiri pernah merajakannya. Nanti kalau udah kita, iman kita mungkin dah mulai menarik,
naik, barulah terserahlah. Ini kan masalah ibadah. Di mana kita nyamannya. Nah, cuma amaliyah yang tadi itulah yang perlu tadi itu. Setelah itu kita pakur sejenak dan jadi beban. Nah, tentang bacaannya tadi itu ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah ya Sami ya Bashir, ya Allah ya Sami ya Bashir. Nggak mampu 1 kali 3 kali. Tapi kalau hafal yang bagusnya Asmaul Husna. Tapi itu dah salah satu mewakili daripada Asmaul Husna. Kalau ya Karim itu Allah sangat senang. Karena dia punya rahmat pasti dikasihkan. Tapi harus dengan tulus hati kita ya Karim. Apalagi ya Latif. Kalau untuk yang rumah tangga yang biasa cekcok laki bini tidak sepaham itu banyak-banyak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Untuk apa istilahnya frekuensi yang sama supaya taatnya kepada Allah Ta'ala itu satu akidah. Karena kadang-kadang rumah tangga nih beda sikit dah mulai kau nak pintar dari aku gitu dah mulai dah nak lawan laki. Tapi banyak-banyak lah yang laki banyak baca itu, yang bini banyak itu baca itu, insya Allah Allah damaikan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah ya Sami ya Bashir amalan kita kemarin. Karena dalam kehidupan ini kita nih banyak tantangan, banyak cobaan, banyak keinginan yang untuk kita meneruskan kehidupan. Yang lapar perlu makan, yang tak berduit perlu duit, ya kan? Untuk dimudahkan segala urusan. Ya Allah ya Sami ya Basir. Karena zat Allah yang maha mendengar dan maha melihat, tahu dengan apa kebutuhan kita, tahu dengan apa keperluan kita. Bacalah ya Allah ya Sami ya Basir, ya Allah ya Sami ya Basir. Jadi diteruskan ya insyaallah. Walaupun sedikit tapi itu mempunyai makna yang hebat. Karena tujuan kita ini bukan kita nak menghitung amal kita, nak menghitung pahala kita, tapi kita benar-benar untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kita tidak tahu di mana yang Allah ridha. Tapi tidak-tidaknya dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan syariat Rasulullah, kita tahu di situ rupanya, di situ. Kadang-kadang ya orang tuh anggap itu belum seberapa, belum sampai ilmunya. Padahal itulah yang Allah ridho, itulah yang Allah inginkan sebenarnya. Jadi kita bukan mengejar banyak amalnya, tapi mencari di mana letaknya keridhaan Allah SWT. Jadi yang kita amalkan, yang kita bahas tentang ilmunya Allah ini, semuanya yang menyangkut tentang keridhaan Allah. Ya kan? Ridha Allah ini yang lebih tinggi daripada surganya Allah. Hanya 2, ridhonya Allah dan bisa melihat zatnya Allah nanti di yaumil kiamah nanti. Hanya 2 itu. Itulah yang orang-orang kejar ahli marifat, orang ahli sufi. Baik amalannya, keyakinannya, adab yang dicapai itu 2 itu. Kalau surga itu makhluk sama aja dengan dunia ini ya. Cuma nikmat yang beda aja. Tapi makhluk masih sifat makhluk tuh berarti dijadikan. Tapi kalau yang ridho Allah dengan bisa memandang zat Allah SWT, itulah yang tertinggi. Beda kan? Ya. Buktinya kalau Allah dah ridho, malaikat Malik setiap saat, setiap waktu berkecimpung dengan api neraka, tapi tidak ada yang merasakan keluh kesah, tidak ada yang merasakan panas aku tuh, katanya kan tidak ada. Bayangkan, karena mendapatkan ridhonya Allah SWT, karena memandang zatnya Allah SWT.
Tapi bukan berarti ibadah itu tiada, bukan. Kita tetap ibadah untuk menampakkan, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang benar-benar ciptakannya Allah. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Nah, ya. Inilah ya. Mungkin sedikit aja ini untuk muhasabah diri kita tentang kita mengevaluasi tentang amaliyah kita di bulan puasa kemarin. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang kita amalkan kemarin bisa membekas untuk menyadarkan diri kita bahwa kita memang perlu ya, untuk menampakkan kehambaan kita kepada Allah SWT. Karena biar bagaimanapun ya, umur kita seandainya 1000 tahun yang akan datang Allah panjangkan, tapi tetap akan mengalami yang namanya mati. Pasti akan mati. Tinggal waktunya bila aja. Nah, jadi kesempatan yang ada ini, kita isilah sisa-sisa umur kita ini untuk menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita kepada Allah SWT. Nah, meskipun dalam suasana seperti ini yang serba sulit, tapi kita masih punya Tuhan. Tuhan yang punya segala sesuatu urusan. Kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, mudah-mudahan sedikit bisa dipahami ya. Jadi jangan terhenti di situ, amalkan terus itu. Mudah-mudahan harapan kita itu adalah mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya yang dapat kita sampaikan untuk muhasabah diri kita setelah berlalunya bulan puasa yang kemarin. Mudah-mudahan sekali lagi kita gantungkan cita-cita kita, minta dipanjangkan umur lagi kepada Allah Ta'ala. Ya hanya mohon ya ke Ramadan yang akan datang supaya kita bisa menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Warida walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.